Selamat pagi dan selamat hari Sabat untuk kita semua. Terima kasih karena kita sudah bergabung dalam perbincangan Cornerstone pada Sabat ini. Saya, Joanna Maxine dari Gereja Tagas, bersama dengan dua sahabat saya. Saya Renal Suning dari Gereja Lama. Saya Elbe Dosa dari Gereja Simpangan. Oke, hari ini kita akan berbincang mengenai menanti kedatangan Juru Selamat. Sebelum kita mulai, kita akan dipimpin doa oleh Saudara Reynold. Kita berdoa. Maha besar Bapa di sorga, kami berterima kasih atas kasih karunia Tuhan yang menyempatkan kami pada pagi Sabat ini untuk mendengarkan dan belajar firman Tuhan di Cornerstone ini. Kami mohon kiranya jikalau ada kesilapan kami yang telah kami lakukan di hadapan Tuhan, kami mohon supaya kami diampuni ya Tuhan, supaya kami layak untuk menerima berkat Tuhan pada Sabat hari ini. Tolong bimbing kami Tuhan dalam pembelajaran ini. Kami serahkan panel moderator di dalam tangan Tuhan. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih. Saya akan terus baca di ayat kunci dan juga flashlight. Dalam Galatia 4 ayat 4 dan 5 mengatakan, tetapi setelah genap waktunya, maka Tuhan mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat supaya kita terima menjadi anak. Flashlight yang terdapat dalam Kerinduan Segala Zaman muka surat 27 mengatakan lebih 1000 tahun lamanya bangsa Yahudi telah menanti kedatangan Juru Selamat. Dalam nyanyian dan nubuatan, dalam upacara bait suci dan perbaktian di rumah tangga, mereka telah memuji-muji namanya, namun pada kedatangannya mereka tidak mengenal dia. Namun demikian, Tuhan telah memilih Israel. Ia telah memanggil mereka untuk memelihara di antara manusia pengetahuan tentang hukumnya dan tentang lambang-lambang dan nubuatan-nubuatan yang menunjuk kepada Juru Selamat. Mereka harus menyatakan Tuhan kepada umat manusia. Untuk ringkasan inti cerita, kita akan dengar ringkasan di bahagian Perjanjian Lama oleh Saudara Reynold. Oke, terima kasih Jojo. Inti cerita kita nih dapat kita lihat di beberapa ayat Alkitab yang kita akan bincang. Di dalam Perjanjian Lama dia terkhusus nubuatan tentang kelahiran Yesus. Ada tiga perkara yang disentuh di dalam inti cerita kita hari ini. Yang pertama adalah siapa yang akan melahirkan. Yaitu di sini kita boleh lihat dalam Yesaya 7 ayat 14, dia katakan dalam Yesaya 7:14, sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu petanda, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung. Perempuan muda mengandung dan pada ujungnya dia Immanuel. Dia akan dinamakan Immanuel. Jadi Immanuel seperti yang nanti kita akan bicarakan. Immanuel artinya adalah Tuhan menyertai kita. Nah, yang seterusnya di Yesaya 9 ayat 6 dan 7 dia kasih tahu tentang ciri-ciri bagi Immanuel ini. Immanuel macam mana sebenarnya? Nah, dengan secara ringkas, Immanuel ini dikasih tahu di sini adalah seorang penasihat ajaib, Tuhan yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Nah, dikatakan juga akan besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas takhta Daud. Oke. Nah, yang seterusnya, di mana sebenarnya Immanuel ini akan dilahirkan? Di mana? Jadi kalau kita tengok di sini, ada di Mika 5 ayat 2, katanya di sini, tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata. Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Berarti sudah dikasih tahu siapa yang mengandungkan, bagaimana sifat sebenarnya Immanuel ini dan di mana dia dilahirkan. Jadi mungkin seterusnya akan kita dengar di Perjanjian Baru. Mungkin saya dapat ringkaskan secara ringkas Perjanjian Baru inti ceritanya. Tadi kita dengar tentang Perjanjian Lama itu tentang nubuatan ataupun cerita akan terjadi seperti ini. Ya. Dan di Perjanjian Baru itu adalah penggenapan ataupun
dia punya hasil. Dia punya hasil. Ya. Apakah benar yang dikatakan oleh nubuatan ini terjadi? Ya, memang benar. Jadi kalau kita baca Yesaya 7 ayat 14 tadi, dikatakan anak ini dilahirkan oleh seorang wanita. Iya, wanita. Perempuan ya. Dan itu digenapi di dalam Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-23. Di mana Mesias ini yang diberi nama Yesus ataupun yang kita kenal sebagai Yesus dilahirkan oleh seorang wanita yang bernama Maria. Ya, Maria. Dan Maria ini mengandung dari Roh Kudus dikatakan di sana. Dan arti nama Yesus itu sendiri itu Immanuel yang berarti Tuhan menyertai kita. Nah, itu digenapi di Perjanjian Baru oleh Yesaya 7 ayat 14 itu digenapi di Matius 1 ayat 18 sampai yang ke-23. Dengan lahirnya Yesus di dunia ini, akhirnya ketika dia sudah selesai pelayanan di dunia ini 3,5 tahun, dia pun disalibkan dan menebus kita semua daripada dosa. Itulah Yohanes 3 ayat 16. Siapa saja yang percaya kepada Yesus akan menerima hidup yang kekal. Akan menerima hidup yang kekal. Akhirnya oleh karena Yesus sudah menebus kita, secara otomatis dia memanggil kita keluar daripada kegelapan dunia ini. Itulah 1 Petrus 1 ayat 18 sampai yang ke-21. Dia memanggil kita keluar daripada dunia ini, juga dia membawa kita untuk memanggil orang lain keluar daripada kegelapan dunia ini dengan cara memperkenalkan Yesus Kristus ataupun Mesias itu kepada orang lain. Itu secara ringkas. Oke, terima kasih. Alkitab mengandungi banyak nubuatan mengenai kedatangan Mesias dan secara khusus kepada kedatangannya yang pertama dan yang kedua. Nubuatan yang pertama boleh dilihat dalam Kejadian 3:15 yang berkata, "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Ayat ini kasih tahu kita yang berlakunya pertentangan antara Tuhan dan juga iblis. Dan kita tahu iblis akan kalah oleh sebab dia punya pertentangan sendiri. Dan Adam dan Hawa mereka sendiri percaya bahwa anak lelaki pertama mereka itu ialah Mesias. Setiap acara di dalam bait suci melambangkan Kristus dan bab akhir di dalam Alkitab berakhir dengan nubuatan dan janji mengenai kedatangan Yesus. Oke, untuk bahagian apa pendapat Anda? Persoalan yang wujud di sini ialah adakah Anda bersetuju atau tidak bersetuju dengan pernyataan-pernyataan ini? Ya, dibilang bangsa Yahudi dan gereja SDA itu ialah sama, ataupun bangsa Yahudi dan gereja SDA adalah berbeza. Apa pendapat saudara Renon? Pendapat saya memikirkan sebenarnya apa sebenarnya yang disamakan dengan bangsa Yahudi dan umat SDA ini. Jadi kalau saya kira-kira saya lihat ada beberapa yang saya pertimbangkan sebenarnya. Kalau saya lihat secara umum, apa sebenarnya yang menjadi keistimewaan orang Yahudi ataupun bangsa Yahudi? Jadi ketika saya simak baik-baik, bangsa Yahudi ini diberi keistimewaan karena mereka bukan saja direct, Tuhan bukan saja direct kepada mereka, diutus nabi-nabi dari sana, dan mereka langsung dikasih tahu dari Tuhan. Mereka tahu nubuatan, mereka tahu sejarah, mereka yang menjalani sejarah sebenarnya, dan mereka sudah lihat hasilnya ataupun yang kita bilang tadi penggenapannya. Sudah penggenapannya, dan mereka juga ada pengalaman bersama Tuhan, pengalaman berjalan bersama Tuhan. Saya kira kalau dalam hal ini saya kira kita ya sama, ada persamaannya. Umat Adventis juga mengetahui tentang penciptaan, nubuatan, kita tahu juga tentang sejarah kan, dan kita tahu juga tentang nubuatan dan juga penggenapannya kita tahu. Dan kita juga ada sebuah yang kita bilang kesaksian Kristus. Apa yang kita boleh saksikan dari diri kita? Kita tahu pengalaman bersama Yesus Kristus itu bagaimana. Jadi itu saya kira dalam hal ini kita sama dalam hal ini. Cuma yang menjadi perbedaannya
menurut saya ya, yang menjadi perbezaannya sebenarnya dari mungkin kita lihat dari praktek keagamaan itu perbedaannya. Mungkin Saudara Elver ada yang dia mau tambahkan tentang ini. Bukan mau tambahkan, tapi Iya, hanya sekedar memberi pendapat. Iya, memberi pendapat. Mau Karena saya sekedar- susah kasih keluar, Iya. Pak. Jadi pada pendapat saya, Iya. kalau kita lihat di buku cornerstone kita ataupun di dalam PDF, ada di sana ada ditaruh garis. Iya, Dan ada garis tengah-tengah, ada garis ini tepi. Ya. Kalau saya memilih di tengah-tengah. Kadang saya katakan ada yang sama, ada juga perbezaan dia. Persamaannya adalah apa? Yang seperti yang sudah dikatakan. Persamaannya adalah kita sebagai orang Adventist masih mempraktikkan menggunakan 10 hukum Taurat Tuhan itu, dan orang Yahudi juga masih melakukan ataupun menggunakan 10 hukum Taurat itu. Ya. Dan persamaan yang kedua adalah kita sama-sama mempelajari Alkitab. Ya, sama-sama mempelajari Alkitab Perjanjian Lama. Saya tidak tahu sama ada mereka mempelajari Perjanjian Baru, ya, karena saya bukan Yahudi. Ya. Dan perbezaannya adalah, kalau menurut saya adalah mereka ini orang bangsa Yahudi pada saat ini masih lagi melakukan upacara-upacara di Bait Suci. Ya, seperti yang dikatakan tadi di dalam fakta, tahukah Anda? Iya. Ya, di Bait Suci itu hanyalah lambang. Orang SD kita sebagai Adventist mempercayai itu adalah lambang. Dan Ibrani juga mengatakan hal itu. Iya. Dan itu sudah digenapi, tidak lagi perlu dilakukan sekarang ini. Tapi mereka masih melakukan. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah kita mempercayai bahwa Yesus yang datang, yang disalibkan pada waktu Yesus di sini, di dunia ini, itu adalah Mesias yang menebus kita. Tetapi mereka masih belum percaya. Mereka masih menunggu yang akan datang. Yang akan datang. Yang menunggu kedatangan yang pertama. Iya, Sedangkan kita kedatangan sudah pertama. menunggu kedatangan yang Kedua. kedua. Nah, itu yang bagi pendapat saya itulah perbedaan-perbedaan. Ada banyak lagi, tapi itu yang saya dapat kongsikan. Oke. Terima kasih. Dan apa yang saya tahu juga perbedaan ketara antara Adventist dengan Yahudi ialah Adventist kita ini menitikan keselamatan, nanti akan ada keselamatan, kita pikir kepada iman kita. Tapi untuk Yahudi mereka lebih mempraktikkan untuk kasih sempurna orang punya ibadah lah, kira macam Perbuatan. ya lebih kepada perbuatan berbanding Perbuatan dengan dulu. iman. Mereka perbuatan dulu. Iya. Baru iman. Iya. Kita iman baru perbuatan. Gitu. Iya, itu. Oh, gitu. Itu saja yang saya paham untuk perbezaan antara Yahudi dengan Adventist lah. Oke, kita lihat di dalam kepuasan luas cerita pula. Persoalan yang di sini dia bilang, kalau kita lihat dalam pena inspirasi, dia mengatakan penghuni-penghuni di dunia yang tidak berdosa, dorang sangat berminat mau tahu dengan apa yang terjadi di bumi kita. Kenapa dorang ada rasa minat mau tahu pasal kita? Kira-kira macam kita ini, kalau saya ibaratkan dalam imajinasi saya, kita ini tontonan umum kan. Iya, kira begitu tontonan lah. macam wayang banyak ada drakor gitu kan. Macam kira-kira macam kita ini televisi sebenarnya. Apa yang saya boleh ambil dalam televisi kalau saya? Ya, macam ada sesuatu yang saya boleh ikut, ada sesuatu yang saya tidak boleh ikut. Tapi saya kira dunia yang tidak berdosa melihat kita sebagai sebuah sebuah lessons, sebuah pengajaran bagi mereka, supaya nanti mereka lihat upah dosa itu ialah maut. Ya kan? Beginilah orang yang sudah jatuh dalam dosa. Jadi saya kira kita ini jadi bahan pengajaran untuk orang. Kalau dari saya mungkin seperti itu kalau saya. Oke, terima kasih. Dan untuk pendapat saudara Elva, adakah mereka itu masih berminat sampai sekarang mau tahu pasal kita lah? Kalau pendapat saya mungkin, saya juga kurang tahu apa mereka masih tertarik untuk mempelajari tentang dunia yang apa ada sama dunia yang berdosa. Apa ada sama kita? Apa ada sama dunia yang berdosa? Semua buruk kalau saya lihat. Tapi ada yang cantiknya juga. Itu ada sebagian yang masih bagus. Ya semuanya. Tapi karena ada dosa di dunia ini, maka sesuatu yang baik itu akhirnya menjadi buruk. Ya.
kalau dikatakan apakah masih tertarik, saya juga kurang tahu. Tapi mereka seperti yang dikatakan oleh saudara Reynold tadi, mereka melihat dunia ini sebagai buku pelajaran mereka. Ya, buku pelajaran bahwa oh begini rupanya kalau sudah jatuh dalam dosa. Ya. Wajah manusia itu yang dulunya handsome, dulu cantik, apabila jatuh dalam dosa ada yang Macam saya. oh tidak, ada yang kurang sempurna, dia punya simetris wajah, dan ada yang jatuh sakit. Betul. Ya, jadi orang yang tidak ataupun penghuni dunia yang tidak berdosa itu mau mempelajari apa kesannya ketika memberontak kepada Tuhan. Jadi kita punya dunia ini adalah buku pelajaran bagi mereka. Ya, buku pelajaran bagi mereka. Oke, terima kasih. Kita lanjutkan. Oke, macam yang kita tahu, banyak malapetaka terjadi di bumi. Ada pembunuhan beramai-ramai, ada kejadian tsunami. Macam mana kita mau mengaitkan ini sebenarnya terjadi akibat daripada pertentangan besar atau kita lebih kenali sebagai the Great Controversy? Kira-kira macam, sebenarnya ada juga pertanyaan saya, Pak. Sebenarnya pertanyaan saya macam nih. Kalau ada Tuhan kan, gitu kan, kira-kira macam kalau ada Tuhan, kenapa orang banyak yang sengsara, banyak yang sakit-sakitan? Pernah saya nonton satu video, pernah saya tinggal satu video kan, dia bilang itu tentang tukang gunting yang tidak percaya Tuhan. Las ada seorang nih pastor, seorang lelaki, dia bertanya sama tukang gunting. Dia bilang, kenapa ada orang rambut menggerebang sedangkan ada tukang gunting? Tukang gunting jawab sendiri pertanyaan dia, kenapa ada orang sakit padahal ada Tuhan? Sebab tukang gunting, sebab itu yang orang yang rambut menggerebang ini, rambut yang tidak terus ini tidak datang sama Tuhan, tidak datang sama tukang gunting, tidak datang sama tukang gunting. Jadi orang tidaklah terurus, tidaklah kena gunting rambut dia. Jadi saya kira ini menjawab persoalan saya sebenarnya, persoalan terbesar yang dulu saya pernah tanyakan, kenapa Tuhan tidak, macam kita meragukan keberadaan Tuhan, tapi sebenarnya Tuhan itu di sana. Kita yang tidak mau datang sebenarnya. Untuk macam mana mau datang, kita carilah orang yang sudah sudah kenal, sudah ada pengalaman bersama Tuhan. Ketika kita kenal Tuhan, Tuhan akan memperlihatkan kita sesuatu yang kita tidak pernah lihat sebenarnya. Tinggal datang saja. Oke. Terima kasih. Apa pula pendapat Saudara Elva? Baik, terima kasih ya. Apakah kejadian-kejadian yang jahat di dunia ini berhubungan dengan itu adalah akibat daripada pertentangan besar itu? Ya, pertentangan besar itu adalah pertentangan kosmik, pertentangan alam semesta antara kuasa jahat dan kuasa kebaikan itu saling bertentangan. Ya, apakah itu adalah akibatnya yang terjadi sekarang? Ya, kalau saya itu adalah akibat daripada jatuhnya dunia ini dalam dosa. Kalau kita pelajari di Kejadian, ketika Adam dan Hawa itu jatuh ke dalam dosa, secara tidak langsung dunia kita sekarang ini juga terlibat dalam pertentangan tersebut. Terlibat dalam pertentangan tersebut. Jadi apa yang terjadi setelah mereka jatuh dalam dosa? Kalau kita baca di Kejadian 3, khusus di ayat yang ke-16 sampai yang ke-19, Tuhan berfirman seperti ini. Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak, dengan kesakitan engkau akan melahirkan. Ada kesakitan. Perempuan. Ada kesakitan. Lalu firman ayat 17, lalu firman-Nya kepada manusia, karena engkau mendengar perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah kena engkau dengan bersusah payah. Ada susah payah. Karena dosa masuk ada susah payah. Dan ayat yang ke-19, dengan berpeluh engkau akan mencari makanan sampai engkau kembali menjadi tanah, karena itu dari situlah engkau diambil. Ada kematian. Jadi karena sudah ada dosa, maka terjadilah ini kejahatan. Kalau kita baca juga di Kejadian 6, ketika sudah jatuh dalam dosa, manusia itu tidak bertambah baik, tapi sebaliknya bertambah buruk. Jadi kenapa ada terjadinya Holocaust, pembunuhan beramai-ramai, ada terjadinya tsunami, itu akibat daripada dosa. Akibat daripada jatuhnya dalam dosa, kejahatan pun bertambah-tambah, dunia pun semakin tua, memburuk. Ya.
Oke. Terima kasih untuk pendapat dua sahabat. Kita teruskan. Saya baca sini soalan dia di bahagian Sabtu. Sahabat, dia katakan di sini, adakah pada akhir zaman nanti akan ada kumpulan manusia yang sama seperti orang Yahudi yang pada masa itu dorang kenal Alkitab, dorang belajar selalu, dorang menanti-nanti kedatangan Tuhan. Adakah orang-orang pada akhir zaman sekarang ini yang macam dorang? Saudara? Kira-kira inilah yang saya bilang tadi tuh. Yang saya bilang kita ini ada keistimewaan macam orang Yahudi kan. Kita keistimewaan kita tahu sebenarnya. Kita tahu. Saya kira bukan hanya kita bilang SD ya, tapi secara umum pun tahu juga. Tahu sebenarnya ini perkara. Sebenarnya kita semua tahu. Ada orang yang macam ini sebenarnya di sini. Yaitu kamu dan saya lah. Kita semua sama sebenarnya. Cuma yang membezakan adalah cara kita menjalani apa yang kita tahu. Jadi ada yang mungkin menjalani dengan pemahaman sendiri, ada yang menjalani dengan pemahaman seterus yang maksud saya, ada yang menjalani pemahaman mereka ini dengan saput Alkitab, dari Alkitab yang sejujurnya dari Alkitab. Ada juga yang menjalani panggilan ini ataupun pengertian ini dengan pengertian sendiri saja. Apa yang saya tahu itulah yang maksud saya, apa yang saya tahu, yang saya suka, yang saya ambil, yang saya suka, saya tidak ambil. Ada yang macam itu. Tapi kita semua istimewa sebenarnya. Ada sebenarnya kalau saya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalau memang ada, jadi macam mana cara dia supaya kita boleh masuk dalam ini kumpulan? Apa pendapat Saudara Elva? Bagaimana supaya dapat Iya, menjadi bagian daripada bagian Iya. dari orang-orang ini. orang-orang yang mempelajari Alkitab, mengenal Yes. nubuatan. Ya sudah tentu hal pertama kita lakukan adalah membaca Alkitab. Betul. Iya, Sudah betul. tentu itu. Kita membaca Alkitab kita pelajari dengan lebih dalam. Dan satu lagi, seperti yang Saudara Renol katakan tadi, ada orang yang menggunakan Alkitab, tapi dia ambil satu-satu yang dia suka saja. Yang dia suka. Kadang Ah, dia iya. ambil sesuai dengan Sangat tidak untuk bagus. mendukung dia punya ide saja. Suka hati, Ya, ya suka kan? hati saja. Ya. Jadi kalau kita belajar Alkitab itu harus sesuai dengan apa yang dikatakan Alkitab. Alkitab itu berbicara dengan dirinya sendiri. Dia memberi soalan, tetapi dalam masa yang sama dia memberi jawaban juga. Jadi Alkitab itu tidak boleh kita bagi jawaban daripada pikiran kita sendiri. Jadi bagaimana untuk menjadi bagian daripada orang-orang yang seperti ini, yang tahu akan Alkitab, ya sudah tentu kita pelajari Alkitab kita. Pelajari Alkitab kita. Tapi mungkin saya mau tambahkan sedikit. Di sini dikatakan kalau kita ulang di flashlight, dikatakan di sana orang Yahudi ini sudah 1000 tahun lamanya menunggu tentang akan juru selamat. Iya. Ya, tiap pagi petang mereka membuat renungan pagi, ibadah keluarga, upacara di Bait Suci Persembahkan juga korban, gitu ya, kan. upacara di Bait Suci juga memberitahu tentang Yesus Kristus, tentang Mesias. Tapi bila Mesias datang, Mereka tidak kenal. mereka tidak paham. Saya tidak mau menjadi dalam kumpulan seperti itu. Ya. Ya, kalau kita bilang bagaimana menjadi ataupun mau ikut serta dalam kumpulan tersebut, kumpulan yang mana satu? Yang Ya, betul juga lah. Yang percaya akan Yesus Kristus ataupun yang tidak percaya. Ekspektasi versus realita mungkin mereka ini. Iya. Sebab yang dirang ekspektasikan seorang yang akan rules Israel, seorang yang akan memerintah Israel. Yang keluar kok orang yang kena lahir di kandang Yang gitu tidak kan. ada apa-apa. Yang tidak apa-apa, mungkin ekspektasi Nah. meleset. Nah, Jadi ada dua kan, ada dua. Tadi bagian yang pertama, saya mau jadi kumpulan orang tersebut, tapi kumpulan orang yang mempelajari dan menghidupkan apa yang Ya. dipelajari dalam Alkitab. betul. Yang kumpulan yang kedua adalah kumpulan yang mempelajari, tetapi Tidak tidak menghidupkan, menghidupkan. lalu tidak percaya. Iya, Dan saya tidak percaya mau lagi. menjadi bagian orang Ya. tersebut. Tuh. Saya tidak mau Jangan menjadi jadi bagian orang sebahagian. tersebut. Oke, terima kasih untuk pendapat tadi. Kita akan teruskan ke bahagian Isnin. Oke, kalau dalam pandangan lain saya akan bacakan. Dia katakan di sini, demikianlah dalam musyawarah di syurga, jam kedatangan Kristus sudah ditentukan. Manakala jarum jam besar itu menunjuk kepada waktu tersebut, maka Yesus pun lahir di Bethlehem.
siapa sebenarnya nih yang menganggotai ahli Dewan Surga? Saudara Elba? Ahli Dewan Surga. Kalau saya juga tidak pernah ke surga. Kalau ditanya siapa ahli, tapi mungkin Alkitab ada jawaban sedikit yang kita dapat. Kalau kita baca Kejadian 1, mungkin Saudara Renol boleh tolong saya baca Kejadian 1 ayat 26. Kejadian 1 ayat 26, saya sudah tanda di sini bulat. Katanya begini, berfirmanlah Allah, baiklah kita. Kita dalam huruf besar kita berarti oknum kealahan di sana, menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi. Berarti yang berbicara di sana adalah kita. Kita siapa itu kita? Baik, di dalam Kejadian 1 ayat 26 tadi ada kata kita kan? Ya, kita. Kita. Siap, di sana dia mau membawa untuk melakukan apa? Mau membawa untuk melakukan penciptaan. Yang boleh mencipta itu siapa? Allah. Hanya Allah. Malaikat boleh mencipta? Tidak. Sebetulnya tidak, karena malaikat juga adalah ciptaan. Iya. Jadi apa dikatakan saya ahli di dalam ahli Dewan Surga. Ahli Dewan Surga itu menurut Kejadian 1 ayat 26 itu adalah kealahan itu, oknum kealahan itu. Trinity lah kiranya. Trinity. Oke. Terima kasih. Alkitab mengatakan doa itu boleh mengubah segala sesuatu. Dan ayat tadi kasih tahu yang di surga tuh ada jam dan sudah ditentukan apa yang terjadi. Jadi kalau misalnya saya bikin petition, saya bawa 1 juta orang lah kononnya kan, kita bikin petition, kawan-kawan mari kita berdoa setiap hari jam 7 pagi, jam 7 malam kita berdoa supaya macam kita mau rasa Tuhan mau datang sudah kan? Apa kata kita berdoa supaya Tuhan datang 1.000 tahun dari sekarang lah. Jadi adakah mungkin manusia itu boleh mempercepatkan ataupun memperlambatkan, menundakan kedatangan Tuhan? Untuk pertanyaan inilah kan, untuk pertanyaan ini, bolehkah kita tunda? Bolehkah kita Tapi sebelum kita mau tunda, saya tanya dulu lah. Kita maukah hidup dalam PKP sepanjang hayat? 1.000 tahun lagi nih kita mau tunda, ataupun kita mau mempercepat? Apa kata Alkitab tentang ini? Coba kita buka di dalam Kisah 1 ayat 7-8. Saya baca Kisah 1 ayat 7-8. Katanya di sini begini. Jawabnya, jawab Tuhannya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Ini ayat ke-7. Kenapa? Kenapa kita tidak perlu tahu? Itu bukan urusan kita. Bila Tuhan mau datang itu bukan urusan kita. Iya, betul. Kalau saya bilang saya fed up, sudah lama saya fed up sama kehidupan sebenarnya. Lama sudah saya bosan. Jangan bilang saya, mungkin orang-orang tua kita. Betul. Sudah bosan melihat ini dunia sebenarnya. Apalagi kalau kita bilang kumpul 1 juta orang buat petition yang Yesus tolong, lama lagi kau datang 1.000 tahun. Apalagi mungkin waktu MCO nih, waktu PKP ini saya rasa akan mungkin hanya 1-2 orang saja yang akan sign, saya rasa. Tapi tentang waktu, tentang mungkin Tuhan sudah kasih takdir semuanya. Kalau takdir saya bilang, saya tidak mau percaya kalau ada takdir, sebab semua pilihan kita. Kalau betul Tuhan bikin kita, Tuhan sudah kasih takdir. Contoh Tuhan kasih takdir yang saya ini tidak selamat. Buat apa saya hidup kan? Kalau saya tahu sudah tidak selamat, buat apa saya hidup? Kan? Lebih baik saya duluan saya tutup mata kan duluan daripada sudahlah tidak selamat. Mungkin kalau golongan tidak selamat ini saya lakukan jenayah, daripada saya lakukan jenayah bahwa saya tidur kan. Jadi saya kira tentang waktu tidak perlulah kita mempertanyakan Tuhan. Itu tidak bagian kita kalau tentang waktu. Sebab Yesus katakan hanya Allah Bapa di sorga yang tahu. Dia saja yang tahu bila dia mau turun. Jadi saya kira di sini kalau ayat yang ke-8 katakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saya kira sementara kita menunggu, lebih baik lagi kita menunggu itu masa daripada kita maksud saya lebih baik kita isi kita punya pemikiran dengan sementara Yesus belum datang, apa yang saya buat di dunia? Daripada kita sibuk, Yesus nantilah kau datang, saya belum puas lagi. Kan penantian itu sangat berat.
menyiksa. Kan jadi mungkin sampai di sana saya punya apa itu Oke. masukan. Terima kasih. Saudara Elva ada mau tambah? Ya. Bila Yesus mau datang, dulu waktu saya masih kecil, sampailah sekarang salah satu pemimpin gereja kami sudah meninggal dunia, dia katakan, oh, Yesus sudah tidak lama lagi mau datang. Yesus sudah tidak lama lagi mau datang. Sekarang umur saya sudah tua, belum datang lagi. Kenapa Yesus belum datang? Bahkan ada yang berdoa, saya belum kawin lagi. Tunggu Jangan lu datanglah Yesus. Nantilah. Nah, kenapa Yesus itu belum datang lagi sampai sekarang? Mungkin ayat 2 Petrus 3 ayat 9 katakan seperti ini. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa belum dia datang saat ini? Ya mungkin saya belum bertobat. Dia mau saya masuk ke dalam surga. Dan kalau dikatakan apakah kita boleh menunda ataupun boleh mempercepatkan, kalau menurut saya ya boleh saja kita membuat itu tertunda ataupun memperlambatkan, boleh juga kita mempercepatkan. Karena dalam Matius katakan Yesus tidak akan datang lagi kalau belum tersebar sampai seluruh Injil dunia. ke seluruh dunia. Belum semua orang Berarti tahu. kenapa Yesus belum datang sekarang ini? Pertama saya belum bertobat. Dan kedua saya masih belum pergi menginjil. Saya tidak kasih tahu kebenaran Alkitab kepada sahabat-sahabat saya. Dan mungkin ada yang sudah tahu tapi belum menerima gitu kan. Ya, belum menerima. Jadi boleh saja manusia itu mempercepatkan ataupun manusia itu memperlambatkan. Saya juga tidak tahu sebenarnya. Karena yang mau datang itu seperti yang dikatakan dalam kisah tadi. Buat apa kita mau tentang masa ini. Kau tidak perlu tahu masa dan waktunya. Kita perlu hanya perlu menjalani kehidupan kita sebagai orang Kristen saja. Betul, sebab bagi saya itu kiamat bagi saya itu bukan saja kiamat yang Tuhan datang, tapi kiamat itu bila saya tutup mata saya dan saya tidak buka mata lagi. Berarti sudah meninggal dunia. Sebab bagi saya kalau kiamat macam itu, saya tidak dapat bertobat lagi kan kalau saya tutup mata. Gitu sejak kalau saya. Oke. Terima kasih. Kita akan lanjutkan kepada soalan yang selanjutnya. Tadi Saudara Elva ada cakap kita kena teruskan hidup kita sebagai orang Kristen. Macam mana sebenarnya kita sebagai orang Kristen, terutamanya sebagai Seventh-day Adventist, dapat menunjukkan siapa itu Tuhan kepada kawan-kawan kita yang lain? Baik. Di dalam surat Paulus katakan kamu itu adalah surat yang hidup, khotbah yang hidup. Berarti hidup kita sebagai orang Kristen itu adalah kehidupan yang apa yang kita pelajari itulah yang kita hidupi. Bagaimana saya mengenal seseorang itu, bagaimana saya mengenal bapak anak orang itu daripada anak dia, mengerti kan? Bagaimana saya mengetahui bahwa dia itu anak si orang ini? Sudah tentu pertama dari wajah, Ya, betul. Dan kedua itu dari karakter. Kalau bapak dia suka marah-marah atau mau dia suka marah-marah, sudah tentu anaknya juga akan suka marah-marah. Kalau bapak dia suka buat lawak, sudah tentu anaknya juga akan pandai buat lawak. Ada ikut. Jadi maksud saya adalah bagaimana saya mau memperlihatkan Tuhan kepada orang lain itu daripada diri saya. Bagaimana kehidupan saya sehari-hari sebagai anak-anak muda. Apakah saya ini memantulkan Tuhan dalam hidup saya? Jadi hidup kita ini adalah cermin ataupun pantulan daripada Yesus Kristus. Sebagai anak-anak muda kita wajib untuk memantulkan itu kepada orang lain supaya mereka mengenal kita juga mengenal Tuhan. Ya, mengenal kita dan mengenal Tuhan dan akhirnya Tuhan yang dipermuliakan. Amin. Saudara Renal ada mau ditambah? Mungkin kita tidak kenal Beni apa itu lampu kalau dia tidak bercahaya kan. Betul. Jadi percuma kita bilang ini lampu nih, ini lampu, tapi bila kau pasang dia tidak cahaya, ini bukan lampu nih, ini rusak. Kan? Jadi macam kehidupan kita. Saya Kristen, saya kenal Tuhan. Saya kenal Tuhan, saya kenal nubuatan, saya tahu Yesus mau datang, tapi perangai kita masih itu. Kan? Masih tinggi diri, masih sombong. Bila ditegur macam yang masih tidak mau kena tegur. Apakah kita sebut
itu adalah sebuah karakter ataupun yang kita bilang kita ini cahaya, gitu kan. Jadi kalau kita bilang sama juga kalau kita bilang saya ini cahaya. Di depan orang kita bercahaya, di depan orang lain kita bercahaya, tapi di depan keluarga sendiri, di depan orang yang kita sudah biasa, wah di sanalah kita punya sebenarnya pencobaan karakter yang terbesar itu sebenarnya bukan sama orang lain sebenarnya, bukan sama kawan-kawan kita yang di luar, tapi di dalam sendiri. Kita akan nampak kita punya sifat bila kita bersama dengan keluarga kita, ataupun orang yang terdekat kita kan. Sebab di sanalah kita membesarkan, dong kenal kita. Jadi mungkin kita berpikir mereka tahu, tapi sebenarnya di hadapan Tuhan kita apa? Di hadapan Tuhan. Jadi saya kira macam tuh kalau saya. Ada ayat mungkin boleh ditambahkan boleh. di sana ya. Di Matius 5 ayat yang ke-16. Iya. Mungkin Joen boleh tolong baca Matius 5 ayat yang ke-16. Oke, saya baca di sini dia bilang, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Jadi macam mana orang itu dapat melihat Tuhan? Daripada perbuatan kita. Iya. Itu ayat 16 katakan. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. Kita sudah sampai di 2 persoalan terakhir. Persoalan kedua terakhir ini ialah macam yang tadi Saudara Renal sudah katakan, bukan, Saudara Elva sudah katakan, yang kita sudah dari dulu lagi sudah dengar elder kita yang sudah meninggal. Dorang sudah cakap yang Tuhan mau datang, tapi sampai sekarang Tuhan belum mau datang. Saya tidak tahu Tuhan datang di kehidupan saya sekarang ataupun saya sempat mati sebelum Tuhan datang. Tapi macam mana caranya supaya kita sentiasa itu perasaan mau menanti kedatangan Tuhan tuh fresh. Semangat. Ya, supaya tetap semangat. Tetap tergas. Ya, berkobar-kobar yang Tuhan mau datang, saya harus bersedia begitu. Macam mana supaya kita berkobar-kobar walaupun kita sudah dengar dari dulu lagi sampai kita pun macam kalau dengar, kalau boleh kita jangan cakap balik-balik itu sih kita dengar. Kalau pendapat Saudara Elva macam mana? Kalau saya, bagaimana saya yakin bahwa benar-benar itu Tuhan akan datang? Ya, pertama tadi kita sudah belajar ataupun sudah dengar ringkasan inti cerita, di mana Perjanjian Lama itu menubuatkan tentang kelahiran Yesus Kristus ataupun kedatangan Mesias, dan akhirnya di Perjanjian Baru menggenapi. Berarti benar yang dikatakan di Perjanjian Lama, dan Perjanjian Baru juga ada katakan, bahwa kalau kita baca Lukas 21 ayat 11, ini tentang permulaan penderitaan yang akan terjadi di akhir zaman. Yesus yang katakan ini, dan dia katakan begini, dan akan terjadi gempa bumi yang dahsyat, dan di berbagai tempat akan ada penyakit sampar dan kelaparan, dan akan terjadi juga hal-hal yang mengejutkan dan tanda-tanda yang dahsyat dari langit. Ini adalah nubuatan Yesus mengenai apa yang akan terjadi di akhir zaman. Dikatakan akan ada kelaparan. Kalau kita lihat di beberapa negara, bahkan di tempat kita ada orang yang miskin yang tidak dapat makan, ya, akibat daripada kemiskinan, mereka kelaparan, dan ada gempa bumi. Dikatakan kita punya kepulauan Borneo adalah pulau yang paling aman, tidak ada akar gunung berapi, dikatakan di bawah bayu kita kan. Tapi akhirnya apa yang terjadi 5 Jun yang 2015 kalau saya tidak salah, di Sabah 2015 terjadi gempa bumi. Terjadi gempa bumi. Berarti sedang terjadi. Dan yang terakhir dikatakan akan ada penyakit sampar. Penyakit sampar ini diterjemah dengan penyakit berjangkit. Nah, sekarang juga kita sedang dalam pandemik, ya, penyakit berjangkit. Mau tarik napas sedikit, Bun, takut. Bikin takut. Ya. Apalagi kalau kita sedang berada dengan banyak orang, mau ditahan napas, tapi kalau tahan napas tidak dapat napas, sama juga. terkapar-kapar juga. Jadi maksud saya adalah bagaimana saya mempercayai bahwa Tuhan itu benar-benar datang, karena janji Tuhan di Alkitab itu memang digenapi. Ya, sekarang ini pun digenapi. Jadi harus kita pelajari Alkitab kita supaya kita punya iman itu terus fresh, terus fresh. Kita pelajari. Lalu kita lihat sekeliling apakah itu benar-benar terjadi ataupun tidak. Ya, tapi Alkitab selalunya Alkitab katakan itu akan terjadi.
Sudah pasti kedatangan Tuhan yang kedua kali, janji Tuhan yang kedua kali untuk datang yang kedua kali pun pasti akan terjadi. Iya, betul. Amin. Terima kasih. Saudara Rinal mau ditambah? Mungkin saya bagi masukan sih kalau saya. Oke. Saya macam betul saudara Elva bilang kita harus cek betul-betul di Alkitab. Kita aware di sekeliling kita, bahwa semua ini sedang terjadi sekarang sebenarnya, semua sedang terjadi. Tapi secara pribadi saya tidak mau fokus kepada apa yang terjadi sekarang. Saya tidak mau fokus sangat tentang penantian saya. Tapi yang saya mau fokus adalah apa yang saya bikin sebelum Yesus datang. Jangan kan bilang Yesus datang, saya tutup sebelum saya mati pun, apa yang saya tabur sebelum saya mati. Saya tidak tahu bila saya akan menghembuskan nafas terakhir, walaupun masih muda macam ini kan. Muda lah kita kan. Iya. Muda. Muda lagi kita ini. Itulah yang saya takut. Apa yang saya tabur sementara saya masih hidup. Sebab nanti kalau saya sudah tidur, yang saya tinggal buka mata itu yang tinggal datang, apakah nanti saya buka mata, saya punya mata tidak sakit melihat Yesus datang, ataupun apakah nanti saya buka mata langsung saya berdiri, sukacita. Yang paling saya takut yang itu sebenarnya. Apakah nanti saya buka mata ini tiba-tiba api sudah menyambar saya, ataupun nanti saya buka mata saya nampak itu tangga awan akan jemput saya. Itu yang saya takut. Jadi bukan takut sebenarnya, tapi memang dalam bahasa manusia saya takut. Tapi apa yang saya buat sebelum saya tutup mata, itu saja terakhir bagi saya. Sebab di dunia orang mati kan tidak pertobatan, tidak ada pengetahuan. Jadi janganlah kita tahu tidak ada pengetahuan. Tapi apa yang saya boleh buat? Mungkin kawan-kawan di rumah boleh pikirkan ini. Mungkin ya, itu saja dari saya. Oke, terima kasih. Oke, kalau kita lihat kepada tajuk kita, menanti kedatangan juru selamat, macam tadi saudara Renal sudah katakan, menanti kedatangan juru selamat ini sepatutnya kita buat setiap hari, tapi kita tidak tahu bila ajal kita sampai. Kalau kita punya ajal sampai, itu adalah kiamat untuk kita. Tidak semestinya Tuhan Yesus datang dulu di bumi baru kiamat. Kita punya kematian sendiri itu adalah kita punya sepertinya kiamat. Iya, sepertinya kiamat untuk kita. Untuk persoalan yang terakhir, macam mana cara kita, kalau kita sudah tahu macam mana kita mau kasih fresh, kita punya keyakinan yang Tuhan pasti akan datang. Jadi persoalan yang terakhir, apa yang kita boleh buat? Macam mana kita mau bersiap sedia untuk ini? Oke, mungkin saudara Renal boleh mulai. Bayangkanlah kan, bayangkan sebelum Yesus datang, kita ini semua sempat berkeluarga dan kita diminta untuk melayani. Mungkin kalau bukan tempat orang, tempat kita sendiri. Dan kita harus mengetepikan apa yang kita harus tuju. Maksud saya apa yang kita harus ada, keinginan kita. Kira-kira kita mau kah? Kalau saya sama Elver mungkin jawaban kami doanya iya, tidak boleh, tidak sudah. Bukan tidak boleh, tapi mungkin boleh, tapi kami tidak akan mau bilang tidak. Cuma kepada belia-belia kita sekarang inilah, kepada belia-belia kita sekarang ini, kalau kita diberi pilihan untuk mau melayani, apakah kita mau lebih memfokuskan kepada kesejahteraan bersama ataupun kesejahteraan diri saya? Itu yang kalau saya boleh sampaikan di sini. Jadi bagi pribadi saya sendiri, saya kira saya mau melayani orang lain. Saya mau melayani orang lain. Tapi kalau kekuatan saya sementara menanti kedatangan juru selamat, kalau dengan kekuatan saya tidak dapat lakukan. Tapi saya berpegang teguh sama yang kita baca tadi di Kisah 1 ayat 8 tuh. Roh Kudus akan sampai kepada kamu, bagi kekuatan sama kamu. Hanya saja saya mau atau tidak, gitu saja. Betul. Jadi saya selalu berpegang kepada satu ayat di Wahyu 14 ayat 12, katanya yang terpenting sekarang ini adalah ketekunan orang-orang kudus. Dalam satu perikop kecil itu katanya pemberitahuan tentang akhir, pemberitahuan tentang ini akhir zaman kita ini. Jadi yang penting sekarang ini adalah ketekunan. Apakah saya tekun untuk memelihara iman, melakukan iman saya ataupun tidak? Itu persoalan besar bagi diri saya sebenarnya. Jadi mungkin
Ada lagi mungkin yang mau dikongsikan oleh Saudara Elver? Terima kasih ya. Terima kasih sudah dikasih jawaban sebenarnya tadi. Kalau ada peluang untuk melayani, itu juga satu persiapan untuk melayani ya. Apa kita mau melayani sebagai anak-anak muda? Ada yang katakan, saya masih terlalu muda untuk melayani. Betul. Ataupun saya terlalu muda untuk menjadi diakon, karena diakon itu tugas orang tua-tua. Nanti orang tua sebut lagi, kasih can dulu sama yang budak-budak muda-muda. Ada juga orang katakan, orang tua bilang, saya sudah cukup tua, kasih yang bagilah yang budak-budak ataupun yang muda-muda. Jadi melayani itu tidak kira usia, tidak kira jantina. Betul. Jadi melayani itu salah satu persiapan. Sudah dikasih tahu tadi. Bagaimana saya mempersiapkan diri saya untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali? Yang pertama mempersiapkan itu mau melayani Tuhan. Yang kedua mengubah itu karakter. Ya, kita sebagai anak-anak muda, ya, selalunya kita orang-orang muda ini lebih kuat untuk melakukan keinginan diri sendiri. Saya juga mengalami, dan saya juga masih muda dan masih mengalami. Mau melakukan keinginan sendiri, tapi itu harus kita buang. Kita harus kita lakukan adalah keinginan Tuhan. Mempersiapkan diri kita ataupun mengubah karakter kita, ya, mengubah karakter kita. Dan bagaimana supaya saya menanti kedatangan Yesus selamat? Seperti kalau kita contoh kalau mau ambil lesen, kita menunggu itu JPJ punya jadwal. Sebelum sampai itu JPJ punya jadwal, kita harus menjalani ada namanya 6 jam, 9 jam latihan. Ya, latihan 6 jam, 9 jam. Setelah 6 jam, 9 jam ada lagi satu namanya QTI. Itu mau kasih tahu sama ada kita layak untuk pergi ke latihan akhir. Ya, ke JPJ ataupun tidak. Itu latihan akhir. Ya. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Ya. Kita harus ada latihan, kita harus melatih diri kita, melatih iman kita supaya tetap percaya, terlebih mengubah kepribadian kita sebagai anak-anak muda, terlebihnya mengubah kepribadian kita menjadi pribadi yang Yesus mau. Ya, menjadi pribadi karakter yang Yesus mau supaya bila dia datang ke dunia yang kedua kali untuk mengambil kita semua, kita akan bersama-sama naik ke surga. Amin. Yes. Terima kasih. Iya, saya yakin itu semua orang mau. Tiada orang mau di bumi. Itulah saya tidak tahu. Kita, yes, betul, semua kerinduan kita, semua tiada yang mau. Saya rasa semua orang memang menanti kedatangan Juru Selamat. Oke, terima kasih untuk penyertaan Anda sepanjang perbincangan ini. Sebagai ringkasan, boleh Saudara Elver kasih ringkas apa yang sudah kita belajar hari ini? Sebagai kesimpulan dari pelajaran kita menanti kedatangan Juru Selamat, apa yang dikatakan di Perjanjian Lama digenapi di Perjanjian Baru, dan apa yang dikatakan di Perjanjian Baru akan digenapi saat ini, sedang digenapi saat ini. Ya, sedang digenapi saat ini. Jadi kedatangan Yesus yang kedua kali itu sungguh benar-benar akan terjadi. Jadi mari kita mempersiapkan diri kita, anak-anak muda terlebihnya, juga tidak lupa bagi orang-orang yang sudah berumur ataupun orang-orang tua, mempersiapkan diri untuk menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, supaya kita akan bersama-sama masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati kita semua. Jadi kira-kira mungkin sudah selesai kita ya? Iya, memang sudah selesai. Jadi mungkin adalah lebih baik kita tutup ini dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Maha besar Bapa di sorga, kami telah selesai untuk mempelajari firman Tuhan dari Cornerstone ini. Suatu hal yang sungguh luar biasa bagi kami. Kami mengenal diri kami istimewa, Engkau telah memilih kami untuk mengerti jalan Tuhan. Sekarang ini Tuhan, kami tidak akan kuat untuk menjalani sementara menunggu kedatangan Juru Selamat kami. Tetapi kami mohon supaya Roh Allah dan penyertaan Yesus Kristus dalam kehidupan kami sungguh nyata, dan kami mohon supaya selalu ada dalam kehidupan kami, sehingga kami dapat terus bersedia dan menjalankan berkat, juga menjalankan talenta kami untuk menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan sementara menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kali. Bapa di sorga, saat ini kami akan melakukan tugas kami masing-masing. Kiranya Engkau menyertai kami, menguatkan kami, supaya setelah Sabat Tuhan ini, kami akan menjadi sebuah pribadi yang mengenal Allah dengan lebih dekat
dan sebuah pribadi yang menjalankan cahaya dari Allah menjadi cahaya bagi orang lain. Terima kasih atas berkat-Mu kepada kami Tuhan. Kami serahkan dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin.